Alhamdulillah. Melanjutkan bab 1 kemarin, beriman kepada Rasul. Nah, kalau kemarin pengertian beriman kepada Rasul adalah meyakini dalam hati, mengucapkan dalam lisan. Kemudian yang ketiga adalah mengamalkan dalam perbuatan. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana mewujudkan, mengikuti perilaku keteladanan yang diteladankan oleh para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. 1. Seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari pasti mengamalkan ajaran yang disampaikan oleh para rasul. Ajaran para rasul itu dilaksanakan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau pernah mendengar puasa Daud, terus puasa Senin Kamis, terus sholat rawatib, itu adalah bentuk-bentuk keteladanan yang dilakukan. Baginda Nabi orangnya suka tersenyum, suka membuat senang orang. Maka kita sebagai umatnya juga meneladani Kanjeng Nabi, tidak membuat susah orang tetapi menggembirakan orang. Yang B, menjadikan para rasul sebagai teladan. Para nabi-nabi kita itu sungguh luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang terpilih dan mempunyai keistimewaan. Ingat, tidak semata-mata pada mukjizatnya, tetapi pada keteladanan hidupnya. Sabarnya Nabi Yusuf, ikhlasnya Nabi Ibrahim, semangat berjuangnya Nabi Musa, dermawannya Nabi Sulaiman, dan teladan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang sangat-sangat halus perkataan dan budi pekertinya. Itulah yang kita ikuti. Terus yang ketiga, meneladani kejujuran Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Seorang Rasul pasti jujur. Jujur itu adalah melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, tidak mengurangi dan tidak menambahi. Kalau seorang pelajar, tujuannya adalah belajar, mendapatkan prestasi yang maksimal. Terus yang keempat, bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Ayub alaihissalam pernah mengalami hal yang sangat pedih, bahkan sakit yang luar biasa, tetapi beliau tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang sultan yang besar, baginda Nabi Daud, Nabi Sulaiman, meskipun seorang raja tapi dia tidak takabur, tidak sombong, dia tetap mengaku sebagai hamba dari Tuhan yang menciptakan alam raya. Yang kelima, ikhlas dalam beribadah dan mengerjakan tugas. Ini yang berat, mengerjakan ibadah ikhlas, mengerjakan tugas juga ikhlas. Ikhlas kenapa? Karena menyadari apa yang dia lakukan, apa yang diperbuatnya tidak lain semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, menghormati guru dan kedua orang tua. Baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang sangat hormat kepada orang tua, kepada siapapun, kepada orang-orang yang lebih tua dia menghormati, kepada yang lebih muda dia menyayangi. Dan kepada orang tua hukumnya wajib kita dalam beribadah. Yang terakhir, kita belajar Al-Quran, mengamalkan dan mengajarkannya. Kalian sudah belajar membaca Al-Quran, itu tidak hanya di dalam lisan, dihayati, dicari tafsirnya, dilakukan dalam perbuatan sehari-hari. Dengan kita beriman kepada Rasul, insya Allah hikmahnya kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu meneladani sifat-sifat mulia dari Rasul, jadi kita beranjak menjadi orang yang mulia. Kita mempunyai
memperoleh pelajaran penting dari umat-umat yang terdahulu. Kita jangan terbiasa membantah, kita jangan terbiasa bertakabur kepada kuasanya Allah. Terus meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dahulu para pendahulu kita sudah mampu menjadi bangsa yang besar, menjadi umat yang besar, kenapa kita tidak? Maka ibadah kita, perilaku kita perbaiki. Kita juga semakin beriman serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak lupa menyandarkan kehidupan kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, ibadahku semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu baru generasi yang mengikuti para anbiya wal mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.